Halo, selamat pagi. Saya mewakili Pak Tata di sini mengucapkan salam jumpa kembali, salam kembali ke perkuliahan online kita, apresiasi seni PJJ, perkuliahan jarak jauh. Saya dan Pak Tata berharap kalian sehat selalu dan keluarga kalian juga sehat dimanapun kalian berada, di kampung ataupun di Jogja. Sebelum kami memberikan project, saya dan Pak Tata ingin memberikan satu pengantar singkat untuk kalian dapat memahami apa yang akan dan harus kalian lakukan dalam project setengah semester ke depan sampai UAS TAS. Saya langsung saja, pengantarnya itu dalam ilmu sosial kita mengenali apa yang disebut agen dan struktur. Agen itu adalah individu-individu ataupun kelompok yang dapat menentukan kondisi dirinya dan lingkungannya. Sedangkan struktur itu bisa menyangkut banyak hal, struktur politik, kondisi kepercayaan, dan budaya. Jadi konteksnya itu budaya sosial, budaya politik yang disebut struktur itu. Lalu kedua hal itulah diri kita sebagai agen, dan struktur itu yang menentukan persepsi kita dan pengetahuan kita atas fenomena. Dalam contohnya itu saya bisa sebutkan, hari ini kita di landa pandemi corona dan semua orang bingung. Dalam latar budaya orang Indonesia ini semua bingung. Ada yang benar-benar tidak tahu, ada yang tidak dapat sosialisasi physical distancing, akhirnya masih berjumpa di jalan, dan ada yang tidak bisa stay at home, dan itu adalah kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita. Ada yang masih nongkrong, makan nggak makan asal ngumpul, itu masih terjadi di masyarakat kita. Dan agennya itu bisa kita sebut banyak sekali, dari level elit, Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan, apalagi gubernur provinsi-provinsi, tim medis, selebriti, mahasiswa, semua menunjukkan agensinya, menunjukkan kehendaknya, kepentingannya di dalam fenomena ini. Mereka merespon dengan gaya mereka masing-masing yang unik. Di situ menentukan, akan ikut membentuk pengetahuan bersama kita tentang fenomena corona dan apa yang harus kita lakukan menghadapi itu. Dan hal ini bisa kita pakai sebagai bahan pengetahuan yang tadi, kita bisa pakai bahan pengetahuan tentang corona, dan dalam sudut pandang agen dan struktur ini kita pakai untuk menjadi bahan kita membuat karya seni yang masing-masing kalian akan menentukan sendiri. Yang pertama, slide paling pertama, nanti kalian buka di slide yang pertama, silakan sambil lihat slide. Itu adalah mengubah, saya beri judul mengubah fenomena menjadi karya seni. Jadi dalam fenomena yang tadi, fenomena sosial, corona dan lain-lain, itu saya sebut konteks, yang saya kasih tanda K1. Konteks ini lalu kita akan rubah jadi teks, lalu dijadikan konteks yang baru. Teks itu saya kasih tanda T, simbol T, dan konteks saya kasih K2, karena konteks yang K2 ini berarti adalah konteks karya seni itu sendiri. Jadi kita akan mencoba merubah fenomena yang ada terjadi di masyarakat kita ini menjadi karya seni melewati fase ini, tahapan-tahapan ini. Konteks dijadikan teks, lalu dijadikan konteks lagi yang disebut konteks karya seni. Dari transformasi konteks menjadi konteks seni itu bisa kita lihat dalam slide yang kedua. Itu terjadi perubahan dari fenomena sosial, kita rubah, kita transfer, kita tafsir, kita mengerti, dan kita tuliskan ke dalam naskah, skrip, atau storyboard. Ini yang Pak Tata sebut sebagai skenario. Skenario ini yang akan dipakai kemudian untuk diterjemahkan menjadi karya seni. Jadi elemen-elemen dari skrip skenario itu kita terjemahkan ke dalam
medium-medium seni, tari, lukis, musik, visual, desain dan lain-lain itu kita transfer sumber-sumber dari skenario. Jadi nanti ada naskah atau skrip yang kalian buatkan untuk ditransfer, ditafsirkan dan ditransformasi menjadi elemen-elemen seni dan medium-medium seni. Tetapi untuk dia menjadi satu karya seni yang bagus, kita harus memahami apa yang disebut dengan performance. Dalam performance itu terdapat dua elemen. Yang pertama adalah seniman, Anda, dan tindakannya seniman. Jadi seniman ini dia ingin merubah konteks masyarakatnya menjadi karya seni, tetapi dia adalah orang yang terlibat dalam konteks itu sendiri. Dia adalah kita. Seniman itu adalah kita, Anda, saya, siapa saja yang ingin mentransfer fenomena sosial kita, keadaan, konteks real kita ke dalam seni. Dan kita terlibat di dalam itu karena kita adalah individu-individu yang real, manusia-manusia yang real, masyarakat yang real. Di situ ada presentation of self. Jadi kita membawa diri kita, seniman membawa diri seniman, ikut masuk ke dalam proses kesenimanannya itu, proses penciptaannya itu, proses pengkaryaannya itu. Yang kedua, seniman lalu dia melakukan tindakan dalam membuat karya seni, menciptakan karya seni itu dia melakukan tindakan. Yaitu kalau di dalam latar depan, kalau teater atau drama itu orang ada di stage depan, itu dia melakukan acting, lakon. Jadi dia mempertunjukkan dirinya, menampilkan apa yang bisa diwakilkan dalam medium teks, kata-kata, tubuh, ekspresi, itu ditunjukkan kepada audiens. Pertunjukan ini, karya seni itu yang ditampilkan oleh seniman itu adalah pertunjukan yang seharusnya impresif, dengan tujuan mengimpresi audiens. Contoh sederhananya, jadi ketika kita berada dalam kelas, saya dengan Pak Tata dengan kalian, kalian dengan saya, kalian dengan saya dan Pak Tata, kalian dengan kami, saya dan Pak Tata, itu kita selalu kita selalu menampilkan ekspresi kita, cara kita berkomunikasi itu dibentuk, dilakonkan, itu adalah sebuah acting, itu adalah sebuah performance. Jadi kalian menunjukkan sikap kalian yang iya Pak Tata, iya Pak Altin, atau saya dengan Pak Tata, iya Mas, itu adalah cara saya menunjukkan diri saya, presentation of self, kepada Pak Tata agar diterima. Nah, karya seni pun seperti itu. Kita membuat karya seni untuk mendapatkan impresi. Kita memberi impresi dalam karya seni kita. Dalam perancangan seni kita sudah memaksudkan bahwa audiens ini akan mendapatkan impresi. Walaupun kita tidak bisa menjamin setiap orang yang lihat karya kita memiliki satu impresi yang sama, karena impresi akan bersifat beragam, banyak sekali, macam-macam. Untuk itu, tetapi walaupun impresi pada audiens itu beragam, tetapi kita membutuhkan tetap semacam perancangan yang dimaksudkan agar pertunjukan kita atau karya seni kita impresif. Dia bisa mengimpresi, memberi kesan pada audiens. Saya kembali lagi, saya tekankan lagi, contohnya sederhana, yaitu ketika kalian bersikap kepada saya juga harus acting sebagai pengajar kalian, dan
fasilitator kalian belajar, jadi saya juga harus menjaga itu. Padahal dalam kehidupan sehari-hari saya dan Pak Tata mungkin sukanya ketawa-tawa, ngobrol apa saja dan santai dan rileks, tapi karena stage-nya itu adalah kelas, konteks barunya itu adalah ruang kelas, proses belajar mengajar, agensi kalian sebagai mahasiswa, saya dan Pak Tata sebagai dosen. Jadi kami melakonkan, kami perform sesuatu yang rasanya ingin bisa mengimpresi kalian. Pak Tata, saya mengimpresi kalian, kalian mengimpresi saya. Itu kita berinteraksi secara komunikatif dengan impresi-impresi itu, dengan performa itu yang ingin agar komunikasi kita inginkan agar dia berkesan bagi orang lain. Itu cara manusia mengimpresi. Itu yang disebut dengan itu prinsip-prinsip dasar dari apa yang disebut teori dramaturgi. Lalu ini ada titipan dari Pak Tata, jadi kalian bisa lihat. Jadi bahkan Pak Tata menuliskan bahwa ada impression management, jadi bahkan impresi itu di manage supaya orang tuh bisa senang dengan kita tuh kita mesti apa, supaya orang bisa marah itu mesti kita kasih apa, supaya orang bisa tertawa itu mesti kita beri perform seperti apa, untuk orang bisa nangis itu kita harus menunjukkan apa. Itu yang penting. Jadi kalau kita lihat dari slide 4, kalian buka di PDF kalian, itu ada fenomena, konteks, script, storyboard. Saya kurang lebih sudah menjelaskan itu. Ada teks, dan dalam slide 4 ini menjadi kerangka kerja kalian, framework kalian. Jadi kalau kalian mau dalam project ini, kalian hendak membuat project, kalian perhatikan ini secara terus menerus. Jadi ada backstage dan front stage. Jadi yang akan kalian tampilkan itu yang di front stage. Jadi karya seni kalian itu akan tampil di depan dan harusnya mengimpresi audiens, siapa saja yang menonton kalian. Dan itu adalah konteks yang baru yang Pak Tata sebut dengan realitas seni. Dan di situ ada kalian di dalam, ada identitas seni, berarti kalian ikut terlibat dalam karya seni itu. Pemahaman kalian seperti yang saya sebut pertama, pemahaman, pengetahuan, persepsi kalian tentang keadaan sekarang, COVID dan pandemi corona ini lah yang akan kalian munculkan di panggung depan. Tetapi kalian pasti akan terlibat karena backstage dan front stage itu punya benang merah, masih ada hubungannya. Jadi self presentation itu sama dengan yang dimaksudkan dengan oleh Pak Tata sebagai looking glass self. Jadi kalian melihat diri kalian dalam seni itu, karena seni itu adalah produk, benda hasil kalian memasukkan, ada proses penciptaan, kalian terlibat dalam benda seni, karya seni itu. Saya kira itu slide terakhir. Jika ada pertanyaan, kalian bisa nelfon saya langsung, bisa minta saya untuk Skype atau bisa Zoom juga, kita bisa video conference Zoom. Tapi untuk sementara ini tugas kalian adalah mencari kelompok untuk bisa bekerja sama, diskusikan media seni yang mana, aliran seni mana, jenis seni apa yang akan kalian gunakan untuk project ini, membuat karya seni. Saya kira itu saja. Mungkin nanti Pak Tata akan menambahkan beberapa hal.